Hadirin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok apet ya? Titik, kok berat. Volume tes terus malih. Pokok gak bengungai. Pol. Ribun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Shadaqallahul adzim. Hadirin kaum muslimin, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah karena kita tetap diberikan sehat walafiat lahir batin. Hadirin, kita sering lupa syukur atas sehat ini. Padahal hadirin, orang kalau sudah dicabut sehatnya oleh Allah, dijadikan sakit, Masya Allah, rasanya enak wong lorong, serba tidak enak, masih harus mengeluarkan banyak dana, membuang waktu. Karena itulah Allah berkali-kali perintah kepada kita untuk memperbanyak syukur dan jangan sekali-kali mengeluh. Hadirin, saya juga alhamdulillah kemarin Jumat yang lalu saya tidak bisa datang, hilang suara saya, sekarang sudah dikembalikan alhamdulillah, sekalipun belum sempurna betul tapi sudah bisa datang saya. Karena itu hadirin, mari kita perbanyak syukur. Kata Nabi sering-sering mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin, ditambah alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin, minimal syukur kalau ditambah wa ala kulli nikmatin. Enggak terasa tetapi maknanya besar dan Allah ridho banget. Allah senang kalau ada orang yang banyak terima kasih kepada Allah. Ya, karena itu mudah-mudahan kita termasuk orang yang pandai bersyukur. Kata Allah Ta'ala di dalam Al-Quran itu wa qalilum ma yashkurun, sedikit sekali orang yang pandai selalu bersyukur itu sedikit. Yang banyak sebaliknya sering mengeluh, sakit titik ngeluh, kurang sedikit ngeluh, serba ngeluh, syukurnya kurang. Mudah-mudahan sekali lagi kita dijadikan oleh Allah Ta'ala orang-orang yang pandai bersyukur. Salawat salam kita haturkan kepada baginda panutan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah sangat banyak memberikan uswah kepada kita. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya sebaik-baiknya sesuai kemampuan kita, sehingga kita di dunia ini betul-betul diakui sebagai umatnya dan nanti di akhirat mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan hadirin taklim kita dalam waktu yang amat sangat singkat ini. Kita masih di bab roja. Roja itu kebalikannya kemarin yang khauf, itu serba khawatir. Khauf niku serba takut. Tapi kalau roja itu selalu berharap ke mahamurahan Allah, berharap atas rahmatnya Allah. Rahmatnya Allah itu luar biasa besarnya dan banyaknya. Hadirin, kita bisa membayangkan kalau di dunia ini semuanya menggunakan atau menikmati rahmatnya Allah yang cuma satu. Hadirin, satu ini dinikmati oleh seluruh makhluknya Allah, bukan hanya manusia. Kalau di tubuh kita ini ada virus, ada bakteri,
ada kuman dan lain sebagainya, semuanya itu juga menikmati rahmatnya Allah. Yang satu itu hadirin, satu kayak gini. Padahal rahmatnya Allah Ta'ala itu di banyak riwayat disebutkan ada 100 jumlahnya, bahkan lebih hadirin. Lah kalau satu saja kayak gini hadirin, dah neo yang 99 ini disediakan oleh Allah Ta'ala untuk orang-orang yang nanti bisa melintasi siratnya Allah, titian Allah yang sangat membahayakan itu, dan masuk ke dalam surganya nanti bisa menikmati 99 rahmatnya Allah Ta'ala itu. Karena itu mari kita berupaya sedapat mungkin sekarang ini waktunya kita memperbanyak amal agar nanti di hari akhirat, terutama di yaumul hisab, titian kecil itu bagian daripada salah satu hisabnya Allah Ta'ala. Ada 4 kali hisaban ya. Termasuk penerimaan buku catatan amal, penimbangan amal, penghitungan amal, dan yang terakhir tadi itu melintasi sirat yang amat sangat membahayakan. Nanti ada babnya tersendiri, bab tentang sirat itu. Kita kembali ke sini. Masih di bab roja, selalu berharap atas kemahamurahan Allah Ta'ala. Di dalam hadis yang keempat ini disebutkan sebuah riwayat dari sahabat Anas radhiyallahu anhu. Kata Anas, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam wa Mu'adun radifuhu ala rohli. Nabi Muhammad sedang berkendaraan dan membonceng. Rupanya kendaraan yang berupa hewan itu juga bisa untuk membonceng. Saya dulu membayangkan, lah yo atas hewan sakmu ditumpaki, buka abot lan sumpai cilik ngono gak apa-apa gitu, sumpai gawedhe ngono. Nggih, ternyata masih bisa boncengan malah. Nabi sama Mu'ad atau Nabi membonceng Mu'ad ala rohli di atas kendaraannya. Qala, di atas kendaraan itu Nabi bertanya, bersabda. Kata Nabi kepada sahabat Mu'ad, ya Mu'ad. Ini dipanggil oleh Rasul sampai 3 kali ini nanti hadirin. Kemudian karena Mu'ad dipanggil Nabi, qala, Mu'ad menjawab, labbaik ya Rasulullah wa sa'daik. Kalau di artikan bahasa bebas mungkin artinya, aku penuhi panggilanmu wahai Rasul dan aku taat apa yang kau nasihatkan. Ngoten nek diartikan bebas. Labbaik wa sa'daik. Ini diulang sampai 3 kali. Ya Mu'ad. Qala, laki-laki Mu'ad menjawab, labbaik ya Rasulullah wa sa'daik. Sekali lagi, qala ya Mu'ad. Qala lagi, Mu'ad menjawab lagi, labbaik ya Rasulullah wa sa'daik. Salasan, jadi 3 kali. Olehnya memanggil Rasul kepada Mu'ad saking pentingnya nggih. Qala, kemudian Nabi melanjutkan sabdanya. Setelah memanggil Mu'ad 3 kali baru menyampaikan inti apa yang akan disampaikan oleh Rasul kepada Mu'ad itu. Ma min abdin, kata Nabi, tidak ada seorang hamba pun, termasuk kita, hamba siapa saja, yashhadu yang bersaksi, bersaksi sesungguh-sungguhnya. Bersaksi tidak hanya di mulut tok, tidak hanya di lisan saja, tetapi sampai jare wong Jawa niku tumus sak jeroning ati, di lubuk hati yang paling dalam, podo kali yang dilahirkan. Nggih, bahkan sama dengan yang dilakukan. Kata Nabi, tidak ada seorang hamba pun yang bersaksi bahwa la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Pokoknya kalau digambarkan mungkin Bapak Ibu sekalian ingat kisahnya sahabat Bilal bin Rabah ketika awal-awal Islam. Rupanya Bilal ini termasuk sahabat pertama kali yang masuk Islam. Bilal ini konon seorang budak hadirin waktu itu. Karena dia mengikuti Rasulullah disiksa.
oleh majikannya, dilarang ikut kepada agama Muhammad. Nah, Bilal ini wani mati hadirin disiksa. Ini menunjukkan kalau pernyataan Bilal itu adalah betul-betul lahir dan batin, dia berani mengorbankan nyawanya daripada mengorbankan imannya. Nah, kalau ada orang yang seperti itu bersaksinya betul-betul kayak gitu, ya itu cuma gambaran gitu. Kita juga belum tentu gitu. Kalau disiksa kayak Bilal gitu terus berani ngomong ahad ya mbo ya. Mudah-mudahan kita semua berani gitu. Ini gambaran kesungguhan penyaksiannya seorang hamba kepada Tuhannya. Kemudian yang kedua juga menyaksikan wa anna Muhammadan, bahwa sesungguhnya Muhammad ya Rasulullah itu adalah abduhu wa rasuluh, hamba dan rasul atau utusannya. Pokoknya di dalam hati sudah terpatri kuat, tidak bisa diganggu lagi dalam ini baru penyaksian hadirin, belum perbuatan yang lain. Tapi biasanya orang yang sudah bersaksi seperti ini berbuah di dalam perbuatannya mesti perbuatannya adalah perbuatan yang saleh, yang diridhoi Allah Ta'ala. Sidqon min qalbihi. Nah, dia mengeluarkan penyaksian itu adalah dengan sungguhan yang luar biasa, min qalbi, dari lubuk hatinya yang paling dalam. Jadi bukan Masya Allah ini serak-serak di Mini Jaya, matur suwun, panjang umur. Kembali ke sini, dia bersaksi sidqon dengan kesungguhan yang luar biasa pokoknya. Min qalbi, keluar dari lubuk hatinya yang paling dalam. La enten wong sing ngoten niku illa, tidak ada lain imbalannya melainkan haramahullahu alan nar, haram dia masuk neraka. Nggih syarat niki wau. Nggih. Syarat niki wau penyaksian yang amat sangat dalam dan sungguh-sungguh bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dia sudah tidak mau diiming-iming apapun. Kalau ada yang menyatakan kau mau gini atau menggunakan senjata ini, gaman ini, jimat ini dan seterusnya, sudah ndak. Pokoknya semuanya la haula wala quwata illa billah, semuanya tergantung atas kekuasaan Allah Ta'ala. La enten wong sing ngoten niku hadirin haram masuk neraka. Ini mempunyai arti kita tidak boleh berputus asa karena mungkin pernah dosa, apalagi dosanya banyak. Kita berpedoman dengan pernyataan Rasulullah ini, sing sapa wonge menyaksikan dengan sesungguhnya bahwa tidak ada Tuhan, semata-mata Tuhan itu adalah hanya Allah, serta Muhammad adalah Rasul dan utusannya, dengan sesungguh-sungguhnya, maka dia haram masuk neraka. Berarti hadirin kalau termasuk kita, kalau sudah melakukan ini maka insya Allah kita pun diharamkan masuk neraka. Ini baru ngomong penyaksian. Kita belum ngomong, belum menerangkan tentang amalan-amalan yang lain. Belum dari sholatnya, dari puasanya, dari zikirnya. Padahal zikir-zikir itu hadirin ada yang ketoknya kecil, tapi nilainya luar biasa. Ini Rasul sengaja memberi motivasi kepada kita untuk pandai memilih. Zikir banyak boleh, apa saja boleh, tapi utamakan yang lebih cara bahasanya dhewe ngoten luwih larang nilainya. Nggih, saithik tapi regane larang. Nggih. Enten kalimat ngeten hadirin. Kalimatani khafifatani ala lisan, sakilatani fil mizan, habibatani ilar rahman. Coba. Ada dua kalimat ringan di lisan, gampang diucapne maksudnya itu, nggih. Kali lungguh-lungguh, kali istirahat, kali omong-omongan iso karena ringan. Sakilatani fil mizan, tapi nanti di hadapan Tuhan berat sekali timbangannya. Bukan hanya berat, tapi habibatani ilar rahman, sekaligus sangat dicintai oleh Allah yang Maha Rahman.
qaulukum subhanallah wa bihamdihi subhanallah ilhadi masyaallah. Ngomong ngoten tok. Itu berat timbangannya. Lek kepengin nanti di yaumil hisab amal kita ditimbang berat timbangannya oleh Allah, banyak-banyak baca ini. Baca yang lain bagus, semuanya punya keistimewaan. Baca sholawat bagus, baca haulolah bagus. Allah ini apa? La haula wala quwata illa billah, bagus. Tahlil bagus, semuanya bagus. Tapi dari yang bagus itu ada yang punya mumtaz tersendiri, kelebihan tersendiri. Salah satunya itu kalimatani, dua kalimat khafifatani ala lisan, enteng diucapno, tapi sakilatani fil mizan, nanti berat ditimbang. Jadi lek ditimbang gitu segera memberatkan timbangan baiknya. Habibatani ila rahman, sangat dicintai oleh Allah yang Maha Rahman. Qaulukum subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Cuma niku. Lah ini hadirin, dari tasbih itu banyak turunannya. Cara bahasanya Pak Adi Hidayat, kembangannya banyak. Ada yang kalau dibaca antara qobliyah subuh sama sholat subuh dibaca 100 kali punya nilai tersendiri lagi. Ada ini turunannya. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi astagfirullah, ditambah istighfar. Ini luar biasa. Nggih. Ada salah seorang ulama, lek doamu kepengin mudah dikabulkan Allah taala, baca itu. Tapi sering sambatan. Jamaah di mana-mana sering sambatan, saya tidak tahu kalau di sini. Sambatin apa? Pak, cepet banget jaraknya antara azan sama iqomat. Tak gawe sholat sunat, kadang-kadang sholat sunatnya dong tutup wis qomat. Ya apa lek mau baca lah ini. Nego nggih, nego kalih takmiri. Mohon dikasih waktu ngoten. Nek nggen kula alhamdulillah nggih simo mriku takmiri setuju. Antara azan sampai qomat 15 menit arah tanggung-tanggung. Jadi panjenengan tidak hanya melakukan sholat qobliyah subuh saja atau sholat sunat fajar saja, tapi baca itu wis mari seonok waktu. Nah kalau tambahi ada riwayat tersendiri lagi. Barang siapa yang baca doanya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, dibaca gini antara adzan dan antara adzan subuh dan sholat subuh atau qomat nggih. Itu dosanya di sepuro diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bilangan tertentu nggih. Ada yang mengatakan 33, ada yang mengatakan 41, ada yang mengatakan 100. Lek kula wis sak mampumu, duwemu waktu pira wocon. Nggih, lumayan oleh telu lumayan daripada ora. Nggih. Nabi Yunus itu hadirin, kalau tingkatannya seorang rasul nggih, punya dosa yang sampai membuat dia diringatkan oleh Allah seperti itu, menunjukkan kalau kesalahannya Nabi itu sudah lumayan besar untuk ukuran Nabi. Kalau kita mungkin ya kita karena orang awam ya, ini Rasul, tetapi hadirin kesalahan yang besar seperti itu dengan mengucapkan doa tadi itu, ini disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ada ulama yang mengajarkan tambahono dengan asmaul husna ya hayyu ya qayyum, ditambahi nggih. Enggak apa-apa, itu juga diperintahkan dikit dengan menggunakan asmaul husna. Jadi kalau digabungkan jadi ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Terus terang nek kula tak waca 41, mergo ajeng maca 100 yo kaken, maca 33 ya sik kurang. Nggih, ini saya buat ukuran saya. Dan masih ada lagi hadirin, kembangannya tasbih tadi itu subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim adada khalqihi. Nggih, Pak Haji Sahri ini ngamalno wisan. Luar biasa yohan. Jadi tasbih itu kembangannya banyak. Ada lagi yang sering kita baca, biasanya yang suka ngamalkan
Salat tasbih itu dibaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Waca ping pira? Luwih akeh luwih apik ngoten mawon. Nek kan hitung-hitungan tok ya kadang-kadang akeh men ngono terus ngenyang terusan. Wis wacaun sak kuwate. Syaratnya apa? Syaratnya istiqomah. Jadi amalan itu apa saja? Katanya Rasul menyampaikan maksudnya Allah Ta'ala, ahabbul a'mali indallah adwamuha wa in qala. Amalan apa saja, artinya yang mandub, yang muhtasab, yang sunnah itu adalah apa? Langgengnya adwamuha wa in qala, sekalipun tidak banyak. Wakeh tapi pisan tok, rong wulan mana baru ngamalno, ini tidak bagus. Isak kuate tapi dawam atau istiqomah langgeng oleh ping 7 lumayan 11 pokok istiqomah ini lebih dicintai oleh Allah Ta'ala daripada akeh tapi hanya sekali-kali. Salat malam ya gitu hadirin nek iso nggih masih mau witir tok tapi istiqomah bagus daripada apa semalam ngelakoni sholat tahajudnya tok 20 rakaat misalnya, ini tahajudnya tok tapi mari ngono sesuk gak tangi blas, ini namanya ndak istiqomah, ndak dawa. Ngaten nggih? Kembali ke sini. Mu'ad setelah dikasih pelajaran Nabi tadi itu, wong lek wis nglakoni ngono haram masuk neraka. Kala terus Mu'ad tanya. Ini Mu'ad ini sahabat, salah seorang sahabat yang cerdas kan. Ya Rasulullah, kata Mu'ad, afala ukhbiru biha an-nasa fa yastabshiru. Rasul, apakah pernyataanmu semacam ini tadi itu tidak boleh saya sampaikan kepada orang-orang supaya mereka juga bergembira? Seneng lek wis menyatakan ini berarti dia sudah tidak mungkin masuk neraka karena haram masuk neraka. Apakah yang kayak gitu tidak boleh saya sampaikan kepada orang lain? Jadi saat Mu'ad itu sudah pernah ditanyakan hadirin oleh sahabat Mu'ad. Qala, Nabi menjawab, idza yattakilu fa akhbara biha Mu'adun inda mauti taksiman. Idza yattakilu ngoten tok jawabe Nabi. Engko lek pernyataan ku iku mau mbok sampekno nang wong akeh, ning manusia, ning jamaah, mereka gak mau mengamalkan apa-apa engko terusan. Dia terus berpangku tangan, enak-enakan pokok wis menyatakan tidak ada Tuhan selain Allah, Muhammad Rasulullah wis. Nggih, amalan apa-apa maca selawat gak mau, tasbih gak mau, tahlil gak mau, maca Quran yo gak mau, wis diharang masuk neraka. Jadi Nabi ya bukan melarang, cuma mengingatkan ojo sik engko wong-wong terus berpangku tangan ndak mau beramal amalan-amalan yang lain. Nah, maka Mu'ad ndak menyampaikan baru setelah dia menjelang mati inda mauti taksiman dia sampaikan kepada orang lain. Kenapa? Taksiman, takut kalau terkena dosa, karena Nabi sudah mengingatkan. Jadi hadirin ini boleh dipegang teguh nggih. Hadisnya disepakati oleh seluruh para ahli hadis, mutafak alaih, sahih banget. Oleh karena itu hadirin mari keyakinan ini kita tanamkan di hati kita, kita ajarkan pula kepada anak turun kita. Paling tidak kita punya keyakinan semacam ini. Syukur kalau ditambah dengan amalan-amalan yang lain yang lebih banyak lagi, insya Allah nanti haram masuk neraka itu berarti masuk surga. Surganya tidak asal surga, tapi ada pilihan-pilihan tertentu. Ngaten nggih? Wallahu a'lam bishawab. Sebelum dilanjut ada yang perlu buatan lanjut nggih? Tidak ada. Baik. Yang kelima sekarang. Wan Abi Hurairah au Abi Sa'id Al-Khudri. Ini rawinya ragu, sakarawi. Tapi layak dulu keraguan ini tidak membahayakan kepada kesahihan hadis. Apakah Abu Hurairah atau Abu Sa'id Al-Khudri?
li'annahum kulluhum, karena semuanya udulun, semuanya adalah adil, orang yang terpercaya dan wasiqah. Jadi tidak apa-apa. Baik Abu Hurairah maupun Abu Sa'id Al-Khudri sama-sama adilnya. Qala Abu Hurairah berkata, katanya Abu Hurairah, lama kana ghazwatu Tabuk, dulu perang Tabuk yang biyen. Dikatakan Tabuk itu tempatnya di daerah Tabuk. Asoban nasa maja'atun, para pasukannya Nabi, pasukan perang yang perang di Tabuk itu maja'atan, asoban nasa maja'atan, tertimpa kelaparan yang hebat, bekalnya sudah pada habis, sudah banyak yang dibagi-bagi kepada teman-temannya. Nah, karena bekalnya sudah menipis bahkan hampir habis, faqalu, maka para sahabat, para manusia yang jadi pasukannya Nabi itu pada berkata, ya Rasulullah, wahai Rasul, lau adzinta lana fanakharna nawadihana. Wahai Rasul, mbok panjenengan izinkan menyembelih salah satu tunggangan unta kita yang fungsinya untuk mengangkut bahan makannya, jenenge bahan makannya perang itu loh, pasukan perang itu. Ini ontanya yang berfungsi untuk itu diminta satu untuk disembelih. Fa'akalna wadahana, maka bisa kita gunakan untuk makan supaya bertambah kekuatan kita, sehingga dengan kekuatan yang cukup nanti perang kita bisa mengalami kemenangan. Faqala Rasulullah SAW, if'alu, semula Nabi mengizinkan, ada yang ngusul kayak gitu, nyembelih salah satu ekor ontanya itu diizinkan oleh Nabi. Rupanya ini Umar ini ya cerdas juga. Faja'a Umarun, sahabat Umar datang radhiyallahu anhu. Faqala ya Rasulullah, nah ini masukannya Umar. Wahai Rasul, in fa'alta qalat dhahru. Qalat dhahru. Kalau kau izinkan menyembelih salah seekor onta tunggangan itu untuk kita makan, nanti lek habis ndak minta lagi nyembelih lah, suwe-suwe lah entek ontanya. Ini katanya Umar. Tapi walakin ud'uhum bi fadli au azwadihim sumatullah lahum alaiha bil barakati. Rasul, saya punya ide, mbok panjenengan perintahkan sisa-sisa bekalnya para pasukan ini untuk dikumpulkan di satu tempat atau satu wadah, kemudian doamu kan mustajab, doakan wahai Rasul supaya diberi berkah oleh Allah Ta'ala, sehingga sekalipun tinggal sisa-sisa yang sedikit itu nanti menjadi cukup dimakan oleh sejumlah pasukan yang ada itu. La'allallahu ayyaj'ala fi dzalikal barakah, ini bahasanya. Semoga dengan itu nanti Allah menurunkan berkahnya, makanan yang mestinya dimakan beberapa orang habis, tetapi karena telah diberkati oleh Allah, kamu doakan nanti akan menjadi cukup bahkan lebih makanan itu. Lah, diterima rupanya usulan Umar ini. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na'am. Oh ya bener lek ngono. Fada'a binitain. Rasul kemudian minta dicarikan selembar tikar untuk naruh sisa makanan itu. Fabasatahu, kemudian digelar. Apa digelar niku? Jeber. Apa enek bahasa Indonesia dijeber? Ya terserah lagi, pokoknya artinya niku nggih. Kalau dhewe nggih gak pati pinter bahasa Indonesia. Pokoknya dibuka tadi itu digelar. Endi mang? Sumada'a, kemudian Rasul menyuruh mengumpulkan bifadli auzadim di tikar yang sudah digelar tadi itu. Beliau memerintahkan supaya makanan-makanan sahabat yang masih ada itu dikumpulkan di tempat situ. Nggih. Faja'ala rajulu yaji'u bikafiduratin. Ada di antara pasukan itu yang datang dengan membawa segenggam gandum, karek segenggam sangune.
gandum yang dia punya gandum. Kemudian wa yajil akharu bi kafi tamratin, ada yang membawa tinggal segenggam tamar niku kurma, segenggam kurma. Kemudian wa yajil akharu bi kasratin, ada yang membawa sisa-sisa remuan roti. Sisa nggih, jelas remuan nggih. Lek utuh yo gak sisa jenenge. Hatta jtama'a alan natahin, sehingga seluruh sisa-sisa makanan itu terkumpullah di atas tikar yang sudah digelar tadi itu. Fada'a Rasulullah SAW bil barakati, kemudian Rasul, nah ini hadirin, beruntung sekali orang yang bisa ketemu dan kumpul sama Rasul. Lek perlu apa-apa minta didoakan, masya Allah mustajabah doanya Nabi. Tapi ada doanya Nabi yang lebih lebih hebat lagi, yang mesti disimpan nanti digunakan untuk di akhirat untuk umatnya, saking sayangnya kepada umatnya. Doa sapu jagatnya nggih, doa pamungkasnya belum dikeluarkan oleh Rasulullah, nanti digunakan untuk memberikan syafaat pertolongan kepada umat-umatnya yang sekarang mokong. Napa mokong niku? Dilingno angel nggih, wis kena wae Jumatan kadang-kadang masya Allah terima nyambut gawe ngamen, parkir, terus itu oleh lu piro nggih, diri wong ngorbankan Jumatannya hanya sekedar golek kadang-kadang mulung. Makanya hadirin, tadi saya di khutbah saya sampaikan manusia yang hidup ini hanya ada 4 golongan. Ini kita juga perlu perlu mawas diri. Kita berada di golongan yang mana? Ada golongan-golongan yang diistilahkan, ini pernah saya sampaikan dulu nggih, saidun fil dunya tapi sakyun fil akhirah. Dia bejo kumayangan, bahagia, mewah di dunia, tapi sayang dia celaka di akhirat. Karena apa? Keberhasilannya di dunia ini baik secara lahir maupun ghairu lahir itu bukan digunakan untuk mengenal Tuhannya, untuk mengabdi kepada Tuhannya, untuk menauhidkan Tuhannya, sehingga dia tidak punya iman plus tidak punya amal soleh. Karena itu sekalipun di dunia bahagia, di akhirnya celaka. Ini ada, maka sedapat mungkin harus kita jauhkan yang sejauh-jauhnya. Yang kedua, ini yang kita upayakan. Di dalam doanya Allah mengajarkan Rabbana atina fid dunya hasanah, doa sabu zakat itu nggih, di dunia bahagia, di akhirat juga bahagia. Sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Nah, segala macam anugerah yang diberikan oleh Allah Ta'ala itu hendaknya kita gunakan untuk mencari bekal nanti menghadap Allah Ta'ala, memperkuat iman, takwa, memperbanyak amal soleh, matinya mati husnul khotimah. Ini yang kita upayakan gitu. Nah, mungkin kalau dua ini masih sulit, paling tidak jadi golongan yang ketiga, orang yang diistilahkan sakyun fid dunya, di dunianya tidak beruntung, sulit, susah, menderita, sakit-sakitan, kekurangan, miskin dan seterusnya. Tapi semua itu dia yakini tidak ada lain melainkan ujian Allah Ta'ala. Maka karena itu ujian Allah Ta'ala tidak mengurangi keyakinannya, imannya atau akidahnya kepada Allah Ta'ala. Berarti sekalipun dia susah, dia tetap menauhidkan Allah Ta'ala dan beramal soleh, sehingga sekalipun dia di dunia tidak bahagia, tapi di akhiratnya jadi bahagia. Itu dikatakan sakyun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Yang keempat ini yang kita hindarkan, sakyun fid dunya, sakyun fil akhirah. Celaka di dunia sekaligus celaka di akhirat. Ning dunya melarat, miskin, bodoh, gak ngabukti maneh, gak sholat maneh, gak bertuhan maneh. Jadi susah wisan ning dunia. Karena tidak sholat, nanti di akhirat juga menjadi lebih susah lagi. Ini yang harus kita hindarkan. Nah, hadirin, kita kembali ke sini. Kalau kita mau berupaya, paling tidak ya berdoa sesuai kemampuan kita lah. Insya Allah Allah memberikan pertolongan kepada kita, seperti yang dilakukan Nabi ini. Maka setelah sisa-sisa makanan itu dikumpulkan dan didoakan Nabi, maka turunlah berkahnya dari Allah Ta'ala. Summa qala, kemudian Rasul bersabda, khudu fi awiyatikum fa khudu fi awatihim hatta ma taraku fil askari.
Nabi perintah makan, kamu sak puas-puasnya. Kemudian wadahmu tadi itu kamu bawa diisi dengan makan. Hadirin mangan wis wareg, wadah diisi penuh, itu masih ada sisanya makanannya. Tidak ada satu pasukan pun yang ketinggalan, tidak kekumanan. Coba. Ini menunjukkan kalau Allah itu Maha Pemurah, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Setiap orang yang berdoa memohon dengan sungguh-sungguh, apalagi seperti yang dilakukan Nabi itu, pasti doanya dikabulkan oleh Allah Ta'ala, sehingga semuanya merasa kenyang hadirin. Dan wadahnya itu bisa terisi kembali. Illa mamlu'uhu wa akalu kata sabau, sehingga semuanya menjadi kenyang. Wa fadla fadlatan, masih meninggalkan sisa-sisa makanan. Hadirin yang perlu dipahami kembali intinya di sini ini. Kayak tadi itu, setelah orang-orang merasa puas, merasa kenyang, wadahnya penuh kembali, kemudian Rasul mengucapkan penyaksiannya sekaligus memberikan ajarannya. Kata beliau, asyhadu alla ilaha illallah wa inni rasulullah. Loh, ini Nabi kalau bersyahadat kayak gini, inni rasulullah. Nabi juga bersyahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa inni rasulullah. Nah, awake kan wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Nabi ini rasulullah. Nggih. Kemudian barang siapa kata Nabi yang melakukan penyaksian ini tadi itu, la yalqa, dia tidak akan sekali-kali menghadap Allah Ta'ala bihima, dengan kedua penyaksian ini, nggih, ghairu sakin, dengan syarat dia tidak ada keraguan sama sekali, penuh keyakinan, maka fayuh jaba anil jannati, tidak ada halangan lagi untuk dia bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah 2 poin, ya, pernyataan beliau yang menyatakan tentang itu semua. Apa iki? Niki podo niki munan nggih, ditinggal mawon di sini podo. Wih, dawa malih. Kita lanjutkan sini aja. Waktunya masih ada nggih? Apa iki? Wa'an Umar ibnu Khattab, sebuah riwayat dari sahabat Umar radhiyallahu anhu qala, Umar berkata, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisabyin, Rasul pernah dihadapkan dengan sekelompok para tawanan. Tawanan itu ya tawanan, tawanan. Faida imro'atun, ternyata di komunitas tawanan itu ada perempuannya, nggih, minasabi, dari tawanan itu, yang mundar-mandir ke sana kemari. Perempuan ini mundar-mandir ke sana kemari, id wajadat sobian, rupanya dia mundar-mandir itu mencari seorang anaknya yang masih sobi, masih anak-anak, masih kecil, di bawah 5 tahun. Dia cari, ya. Fa akhadathu fa alzaqathu bibatni fardoathu. Nah, hadirin, setelah mundar-mandir sekian lama, si ibu ini mencari anaknya, rupanya ketemu. Begitu ketemu, hadirin, senangnya luar biasa. Dia peluk erat-erat, ditempelkan di dada dan perutnya, kemudian fardoathu, dan dia susui, dia tetei, apa bahasanya itu, nggih. Saking senengnya, nggih. Faqala Rasulullah SAW, hadirin, setelah melihat itu, Rasul kemudian memberikan tamsilan, memberikan gambaran kepada para sahabat untuk menjadikan pelajaran. Ataruna hadil mar'ata torihatan walada finnar. Kata beliau, wahai para sahabatku sekalian, apakah rela seorang ibu yang seperti ini, sukanya, cintanya kepada anaknya, kemudian anaknya dilemparkan ke dalam neraka? Kulna la wallahi, ya. Jadi Nabi mengajarkannya caranya seperti ini. Wahai para sahabat sekalian, kamu lihat coba betapa besarnya cintanya seorang ibu kepada anaknya. Kalau hilang begitu saja, sudah sulit dia mencarinya, sudah sungguh-sungguh dia mencarinya. Apakah dia rela kalau anaknya itu dilemparkan ke dalam api neraka? Qulna la wallahi, para sahabat menjawab,
dengan sumpahnya, la wallahi, tidak demi Allah ya Rasul. Artinya ibu itu tidak rela kalau anaknya dilemparkan ke dalam neraka. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahu arhamu bi ibadi min hadi bi waladiha. Min hadi bi waladiha. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala itu lebih cinta kepada hambanya, lebih cinta kepada hambanya dibanding seorang ibu tadi itu kepada anaknya. Lek ibu itu kayak ngono wisan sikapnya kepada anaknya, Allah kepada kita jauh lebih besar cintanya terhadap kita. Karena itu, karena Allah mencintai kita, mbok yo jangan dibalas dengan air tuba, lek bahasa kita nggih. Allah memberikan susu kepada kita yang begitu jernih, enak, dibalas dengan air tuba. Allah memberikan kemah kasih sayangnya kepada kita, bukan kita balas dengan syukur, dengan berbakti, dengan apa bahasanya ngabukti nggih, tapi justru sebaliknya banyak yang kufur, banyak yang maksiat, banyak yang dolim. Ini kan namanya orang yang tidak mau tahu kepada kemahabesaran, kemaha kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, jadi kembali, sebesar apapun salah, dosa dan khilaf kita, jangan sekali-kali kita berputus asa atas rahmatnya Allah Ta'ala. Ketahuilah bahwa sebesar apapun dosa dan kesalahan kita, bahwa ampunan Allah dan kemaha kasih sayangan Allah itu masih jauh lebih besar daripada dosa dan kesalahan kita. Jangan sekali-kali putus asa. Wala tai asumi rauhillah. Jangan sekali-kali putus asa dari rahmatnya Allah. Wala yai asu ilal qaumul kafirin. Tidak ada lain orang yang suka berputus asa itu kecuali orang-orang yang kafir. Jadi anak wong muslim sekalipun tapi dia suka putus asa, berarti itu fasik. Orang fasik itu orang yang pengakuannya muslim tapi perbuatannya perbuatan orang-orang yang non muslim. Wallahu a'lamu bissawab. Sekarang yang ke-8. Wa Nabi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lama khalaqul khalqa. Rasul bersabda, kata Rasul, ketika Allah menciptakan seluruh makhluk-makhluknya termasuk kita, alam semesta, ketika Allah menciptakan semua itu, kataba, Allah telah menetapkan fi kitabin, di dalam catatan Allah di Lauhul Mahfuz sana atau di Arsy, nggih. Fa huwa indahu fawqal arsy, di arsy. Apa pernyataan Allah? Inna rahmati taghlibu ghadabi, bahwa sesungguhnya kasih sayang Allah itu mengalahkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hadirin poin besar yang punya makna bahwa jangan sekali-kali putus asa kalau kita merasa dosa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena rahmatnya Allah Ta'ala itu bisa mengalahkan murkanya atau dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia. Tapi ya jangan terus Allah Maha Pengampun, Allah Maha Rahman Rahim, wis dosa rapopo kok lak dimaaf. Jangan begitu terusan nggih. Ini namanya ya ndak bener ya. Jadi yang bener ya, karena Allah sudah ngajangi murah, maka mari kita terus gunakan kemahamurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dalam rangka untuk mempertebal kekuatan iman kita. Senten wektune? Asik. Baik. Wa anhu, dan dari Abu Hurairah lagi qala sami'tu Rasulullah sallam yaqul. Lah niki sing kula mengaken wau. Ja'alallahu rahmata. Lho kok pas. Titik mon nggih. Ja'alallahu rahmata mi'ata juz'in. Allah itu menciptakan rahmat sebanyak 100 juz, 100 macam bagian rahmatnya. Fa'amsika indautis anwatis ina. Yang 99 masih ditahan, digenggam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara wa anzala fil ardi juz'an wahida, yang diturunkan di muka bumi ini, yang kalau diteruskan digunakan oleh seluruh makhluknya Allah, bukan hanya manusia, nggih. Wa min dalikal juz'a yatarakhamul khalaiqu hatta tarafa'ad dabbatu khafira an walidiyah khasyata antus. Yang diturunkan di dunia ini baru satu. Di antara satu rahmatnya Allah Ta'ala itu terlihat kalau ada seekor keledai atau binatang semacam keledai
yang baru saja melahirkan anaknya, kemudian dia berjalan sangat hati-hati, takut atau khawatir kalau nginjek anaknya. Ini bagian daripada rahmannya Allah Subhanahu wa taala yang satu tadi itu. Tadi sudah saya singgung, kalau di dalam diri kita ada kuman, ada virus, ada bakteri, itu juga menggunakan rahmannya Allah taala yang cuma satu itu. Nah hadirin, kalau rahmannya yang satu aja kayak gini, dah neo yang 99. Mari kita beriktikad, berupaya, berikhtiar untuk bisa mendapatkan yang 99 rahmatnya Allah Subhanahu wa taala itu. Amin, Allahumma amin. Mohon maaf manakala ada yang kurang berkenan. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.